Halo semua, kenalin, aku Gary, Aku Caca. Aku mengatur. kami dari Kelompok 4. Yang pertama itu teoritas paritas daya beli. Teoritas paritas daya beli itu adalah salah satu cakupan fundamental ekonomi internasional yang mencoba menjelaskan hubungan antara nilai tukar mata uang dan harga barang di berbagai negara. Pada dasarnya, teoritas paritas daya beli berasal dari upaya memahami hubungan antara nilai tukar mata uang dan harga barang di pasar internasional. Sebagai contoh itu, jika negara A mengalami inflasi lebih tinggi daripada negara B, maka daya beli mata uang negara A cenderung menurun daripada mata uang negara B. Ini berarti bahwa barang dan jasa di negara A menjadi lebih cenderung mengalami penurunan nilai tukar aktual terhadap mata uang negara B. Perbedaan kondisi ekonomi yaitu ada ketidakstabilan ekonomi, perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan memengaruhi kesejahteraan ekonomi. Ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai itu. Lalu, perbedaan kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter melibatkan tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk negara dan mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam ekonomi dan mengatur suku bunga. Faktor-faktor non-ekonominya itu banyak, yaitu ada persepsi investor dan ekspektasi pasar. Ekspektasi pasar mengacu pada harapan dan prediksi para pelaku pasar. Ada sentimen positif, ketidakpastian mengacu pada kurangnya kejelasan tentang masa depan. Dan Bagaimana teori paritas daya beli berkaitan dengan perdagangan internasional dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi global? Teori paritas daya beli atau PPP merupakan suatu konsep dalam ekonomi internasional yang mengaitkan nilai tukar antara dua mata uang dengan perbandingan harga-harga barang dan jasa di kedua negara tersebut. Dampak terhadap stabilitas ekonomi global yang pertama itu adalah stabilitas nilai tukar, yang kedua itu perdagangan. Konsep PPP jika berlaku dapat membantu dalam membuat prediksi terhadap arah pergerakan nilai tukar dalam jangka panjang. Yang ketiga itu pertimbangan kebijakan ekonomi, yaitu pemerintah dan bank sentral dapat menggunakan konsep PPP sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Selanjutnya itu pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran dan nilai tukar. Pendekatan ini juga merupakan konsep penting dalam ekonomi internasional. Pendekatan ini menekankan peran faktor moneter seperti penawaran uang dan kebijakan moneter dalam mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara dan nilai tukar mata uangnya. bagaimana indikator kinerja ekonomi seperti pertumbuhan GDP, inflasi, dan pengangguran mempengaruhi komposisi portofolio dan nilai tukar. Pertumbuhan GDP, pengaruh terhadap komposisi portofolio. Pertumbuhan GDP yang kuat cenderung mencerminkan ekonomi yang sehat dan berkembang. Terhadap nilai tukar, dia dapat meningkatkan permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Terhadap inflasi, pengaruh terhadap komposisi portofolio. Tingkat inflasi yang rendah cenderung menghasilkan stabilitas ekonomi dan mempertahankan daya beli konsumen. Contoh kasus real di mana seorang investor atau lembaga keuangan mengaplikasikan model keseimbangan portofolio dalam memanage risiko nilai tukar. Kasusnya itu ialah investasi multinasional menggunakan model CAPM atau Capital Asset Pricing Model untuk mengelola risiko nilai tukar sebuah perusahaan multinasional atau MNC yang memiliki operasi di beberapa negara, ingin mengelola risiko nilai tukar yang dapat mempengaruhi keuntungan dan nilai asetnya. Jadi, sekian video tugas kami. Apabila kami banyak kesalahan, kami minta maaf. Sekian dan Terima kasih.